Sakit, sedih, dan lain-lain, urusan jasad, urusan jiwa. Maka ibu bapak, sakit gigi, ketiduran, jiwanya off, gigi jadi nggak sakit, betul nggak? Sedih, ditinggalin apa dan lain, ketiduran, sedihnya hilang. Maka jiwa akan menjadi source of our power. Makanya jiwa ini, aduh ibu bapak, makanya kenapa kulu nafsin, nafs, itu, top banget gitu. Nah sekarang saya balikin. Ibu bapak jangan lupa ya, dari pertama kali kita brojol sampai detik ini, tidak ada satu detik pun yang dilewatkan untuk direcord di jiwa kita tuh nggak ada. Artinya apa? Banyak banget luka yang kita tidak paham. Bisa dimengerti? Saya kasih contoh nih. Dalam perspektif jiwa, ada alam sadar. Ini ada banyak sebenarnya, tapi dua aja ya supaya cepat ya. Ada alam bawah sadar. Alam sadar itu cuma 2%, 98% itu bawah sadar. Jadi maaf ya ibu bapak ya, ibu bapak yang mukanya senyum apa, lukanya banyak banget kok di sini gitu. Nah, tidak semua luka kita sadar dan paham. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Sehingga luka-luka ini kalau tidak disembuhkan, dia nggak akan pernah sembuh juga. Berarti perlu disadarkan nggak kita punya luka? Perlu nggak? Itulah kenapa datang orang nyebelin. Jawaban. Oke nggak sampai sini? Contoh, ini rumah. Ibu bapak pesan GoFood. Ini pagar rumah. Waktu si abang-abang GoFoodnya datang, mencet bel. Dia mencet di luar rumah, di dalam rumah. Tapi yang menarik saat dia mencet di luar rumah, bunyinya ada di dalam. Artinya apa? Siapapun orang yang ibu bapak benci, yang ibu bapak nggak suka, mereka hanya memencet bel untuk kamu sadar bahwa di dalam dirimu masih banyak luka. Titik. Paham gak nih? Bisa dimengerti nggak? Berarti pertanyaan saya, orang yang datang ke kita sebetulnya mau membuat kita sadar akan luka nggak kira-kira? Pilihannya cuma ada dua, Bu, Pak. Aku paham dan aku menerima dan aku maafkan sehingga lukaku sembuh, atau aku lawan sehingga lukaku makin besar. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak, tolong ingat ini baik-baik. Pada akhirnya kita semua akan berterima kasih sama orang yang paling kita benci. Tanpa mereka kita nggak mungkin ada di kelas ini. Titik. Karena orang-orang itulah yang menyadarkan kita lagi punya luka. Betul nggak? Sampai sini clear? Bisa dimengerti? Makanya di dalam perspektif Islam, maaf ya, nggak ada loh. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin tahajud. Nggak ada, Bu, Pak. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Selalu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dan esensi takwa salah satunya sabar. Oke? Tapi Ibu Bapak perlu sadari juga sih, sabar, ikhlas, tawakal, dan tolol ini beda tipis empat-empatnya. Iya. Karena ada orang, aku tuh sabar, enggak kamu bego aja kali gitu. Bener gak nih? Iya. Sekarang saya tanya, sabar itu anugerah bukan? Bukan, skill. Ibu bapak kalau nggak latihan sabar, nggak akan jadi orang sabar, nggak bisa. Betul nggak? Berarti mohon maaf, dengan ikut seminar rajin gini bisa jadi orang sabar nggak? Nggak bisa. Rajin sholat bisa jadi orang sabar nggak? Nggak bisa. Jadi ibu bapak kalau mau punya mental konteks mindful, sabar, satu yang perlu ibu bapak lakukan. Seringlah ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Betul nggak? Karena saat kita ketemu orang yang menyebalkan, dia akan menjadi pelatih kita untuk memiliki mental yang lebih baik. Sampai sini oke? Clear? Paham? Bisa dimengerti? Jadi barusan tulisan-tulisan jelek itu lagi menggambarkan siapa? Ibu bapak lagi menilai temennya, dia tuh alisnya jelek, kerudungnya nggak bagus, apa? Kan menurut kamu. Betul nggak? Oke nggak nih? Sehingga ibu bapak, setiap orang punya persepsinya masing-masing. Belajarlah tidak terganggu dengan omongan orang lain, karena itu adalah narasi bukan kenyataan. Titik udah. Narasi itu cerita kan? Narasi itu dongeng kan? Menurut dia kan? Ya kalau nggak ngapain harus marah? Betul nggak? Contoh nih contoh. Ada orang temennya udah lama nggak ketemu, pas ketemu, ih kamu cantikan deh, seneng nggak diomongin gitu ibu-ibu? Seneng. Tapi temen yang satu lagi, ih kamu gemukan deh. Rada bete nggak? Padahal kata-kata cantik, kata-kata gemuk, dua-duanya suara yang masuk lewat kuping. Nggak ada bedanya. Yang beda adalah bagaimana aku memaknai. Oke? Jadi ibu bapak, yuk kita belajar memaknai ulang. Setidaknya kita punya rumus lah. Apapun segala sesuatu, let's say yang paling sederhana, ih kamu gemukan deh, udah aja, emang beres.
Dia yang ngomong happy, kita yang enggak juga, nggak masalah juga gitu. Itulah nanti yang disebut namanya self-awareness. Bagaimana aku memiliki awareness terhadap diri kita gitu intinya. Sampai sini oke? Ibu Bapak, maaf banget ya 2,5 jam tuh akan sangat sulit banget untuk ngomongin emosi agak dalam. Tapi mudah-mudahan pertemuan singkat ini Ibu Bapak dapat sesuatu gitu. Oke? Oke? Di tahapan saat ini udah dapat sesuatu belum? Udah dapat sesuatu? Oke, next. Ini udah ya, lanjut. Nah, ini saya cepat aja nih. Diri versus identitas. Identitas itu apa? Apa yang terlihat dari luar, jabatan dan pangkat, mata pelajaran yang diampu, sertifikasi atau gelar, pengalaman belajar, posisi formal di sekolah. Ini identitas aja udah. Tapi kualitas diri adalah kesadaran dan niat mengajar. Bagaimana nilai dan karakter batin, kualitas kehadiran, cara mendengar dan merespon, hati yang terbuka dan mau belajar. Saya kasih quotes satu menarik nih Ibu Bapak, tolong digaris bawahi. Jabatan membuat seseorang dipanggil guru, tetapi kesadaran membuat seseorang layak menjadi pendidik. Karena tidak semua guru adalah pendidik gitu. Duh, tepuk tangannya tuh kayak kurang ridho gitu ya. Dapat ya? Jadi Ibu Bapak nggak usah terlalu sibuk sama identitas, udahlah. Karena identitas itu cuma 1%. 99%-nya yang goib itu adalah mental gitu. Jadi Ibu Bapak kita ini sebenarnya banyak fisiknya, banyak goibnya. Jadi Ibu Bapak makhluk apa sebenarnya? Nah, udah gitu bagus ya. Sip. Next, Mas. Oke, Ibu Bapak tulis cepat aja. Quick ya. Yuk, sekarang silakan ke catatannya. Akan ada 5 pertanyaan, cepat aja. Siap ya? Begitu saya kasih pertanyaannya, Ibu Bapak langsung tulis singkat aja. Silakan refleksikan dari apa yang udah kita pelajari dengan 5 pertanyaan reflektif ini. Langsung dijawab. 1, Ibu Bapak, pertanyaannya. Apakah metode saya masih relevan dengan cara murid masa kini belajar? Coba, ya atau enggak? Dirasain jujur. Yang kedua, apakah saya lebih sering mengontrol kelas atau memfasilitasi berpikir terhadap murid-murid nih? Yang mana tuh? 3, apakah saya mendengar siswa sebelum menilai mereka? 4, apakah siswa pasif karena malas atau karena kelas kurang memberi ruang berpikir? Nomor 5, apakah saya masih menjadi seorang pelajar? Jujur aja nggak apa-apa. Ya, kunci ya, 5 jawabannya nggak boleh dikemana-manain. Oke, nah ini rumus Ibu Bapak. Ibu Bapak nanti habis ini jangan lupa isi post test, boleh ya? Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Oke, inilah yang saya sebut sebagai hal-hal yang akan membuat kita sulit untuk bertumbuh, Bapak. Namanya belenggu jiwa. Apa? Jadi ngomong-ngomong Ibu Bapak, yang menentukan kualitas kita jasadnya atau jiwanya? Jiwa. Si mantap. Tadi jasad itu namanya skin, kulit, casing. Jiwa itu namanya soul. Oke? Ini khususnya buat ibu-ibu sih. Jangan kebanyakan skincare tapi lupa soul care gitu. Jangan skincarean mulu gitu. Kulitnya glowing tapi jiwanya dark gitu kira-kira. Jangan. Paham ya? Nggak, ini juga buat bapak-bapak sih. Ya, oke. 1, Ibu Bapak. Next, Mas. Sorry. Thank you. Ibu Bapak, segimanapun kita punya pengetahuan apa dan lain-lain ya, please, kita latih. Nomor 1, gak usah pengen dihargai, itu nomor 1 aja, udah titik. Kan tadi di awal Bapak bilang, kita jadi guru hanya untuk beribadah mencari ridho Allah, betul nggak? Nah, itu kan kata-katanya ada abstrak dan retoris gitu, tetapi ini saya mudahkan. Saat aku melakukan sesuatu masih pengen ada penghargaan, Ibu Bapak siap-siap jadi orang yang pasti kecewa aja, titik. Yang kedua, berhenti pengen diakui. Yang ketiga, nggak usah pengen selalu benar. Ingat teori kosmik tadi. Kalau bumi 1 titik, Bekasi, aduh lebih kecil lagi, apalagi diri kita gitu. Dan nggak usah terlalu banyak ngatur gitu. Nggak usah pengen diikutin dan nggak usah pengen kelihatan berhasil. Berhasil nggak usah disebutin, itu akan terjadi secara alamiah. Nggak usah nyebutin diri kita keren, hebat, nggak perlu Ibu Bapak. Kalau emang kita keren dan hebat, dia akan bunyi sendiri kok gitu. Oke? Oke nggak ini? Oke. Sip ya, ini pegang baik-baik nih. Nah, dari perspektif ini, kita akan masuk ke next. Ibu Bapak tenang ya, ini semua nanti Ibu Bapak dapat. Ya nanti slide-nya dapat. 1, ciri guru yang sadar dan adaptif pasti memahami emosinya. Memahami apa? Emosi. Nah, Ibu Bapak jiwa itu isinya apa sih? Anfus, nafs kita itu isinya apa? Kan kalau di bahasa Quran tuh levelnya luas ya. Paling luas namanya sodar, masuk sedikit namanya qalb, qalb nanti ke fuad, fuad ke sir dan macam-macam. Jadi isi jiwa kita apa? Nomor 1 pikiran.
Pikiran. Berarti kualitas pemilihan ibu bapak tergantung pikiran ibu bapak nggak? Iya. Berarti pikiran perlu digunakan nggak? Coba ibu bapak pikirin ini baik-baik, saya mau nanya ya jujur. Ibu bapak ini termasuk orang yang suka berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Udah kelihatan sih, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah udah. Ya, yang lucu lagi banyak pikiran, lagi mikir, bukan lagi banyak pikiran namanya. Ya. Yang kedua perasaan. Yang ketiga Jadi ada pikiran, perasaan, emosi itu adalah partikel jiwa. Sampai sini oke? Maka emosimu menentukan perasaan, perasaan menentukan pikiran, pikiran menentukan kualitas pilihan. Karena setiap detik kita melakukan pilihan. Please open minded ibu bapak. Please. Ya, itu garis bawah tuh. Open minded itu garis bawah. Nanti bentar lagi kita akan tahu level open mindednya ibu bapak, nanti kita akan ngerti. Yang kedua, tidak mudah reaktif. Tapi perbanyaklah responsif. Ibu bapak bisa bedain reaktif dan responsif nggak? Bisa? Gini. Kalau penyuka kucing pasti tahu. Kucing kalau lagi dimain-mainin pakai bulu-bulu ikut nggak? Ikut nggak? Itu reaktif atau responsif? Responsif. Ya pokoknya kalau nggak reaktif responsif sih. Oh ya, lebih keren atraktif sih, lucu gitu. Kalau sesuatu di luar membuat kamu bertindak, itu namanya reaktif, kayak kucing. Jadi kalau ibu bapak marah gara-gara orang itu nyebelin, ibu bapak nggak beda jauh sama kucing. Kenapa? Karena digerakkan oleh otak yang namanya reptilian kita, itu namanya reaktif. Nah, kalau otak manusia yang namanya neokortex, dia mikir dulu, ini kalau gua marah, menguntungkan nggak? Ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Aku marah karena aku memilih marah, bukan ke-trigger karena orang lain menyebalkan gitu. Sampai sini oke? Oke? Tapi yang menarik, hampir 90% dilakukan reaktif. Disitulah kita perlu jeda. Makanya di tradisi Islam disuruh sholat 5 kali ibu bapak. Sholat 5 kali adalah me time, menjeda sesaat, supaya merubah dari reaktif menjadi responsif. Makanya kita disuruh khusyuk. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Oke. Udah ya, yang lainnya ibu bapak baca sendiri aja ya. Next. Self check saya rasa kita lanjutin. Nah, kita akan masuk ke sesi yang kedua namanya How the Mind Works. Bagaimana pikiran kita bekerja. Oke. Nah, sebelum ke situ, next lagi. Ibu bapak tiap hari ngobrol nggak? Sama siapa ibu bapak ngobrol paling sering? Sama pasangan. Oh bohong, sama pasangan bohong ah. Pacar. Ya, ibu bapak, setiap detik yang kita ajak ngobrol adalah diri sendiri. Sorry ya, maaf nih. Kalau orang sering marah sama dirinya sendiri, pasti dia sering marah sama orang lain. Kalau orang sering merendahkan dirinya sendiri, pasti dia sering merendahkan orang lain. Maka omonganmu sama dirimu sendiri menentukan kualitas nafsumu. Jadi hati-hati terhadap apa yang kamu omongin terhadap dirimu sendiri. Contoh, ini kalau udah kebiasaan, aku tuh emang apa sih, udah emang gini, udah gitu aja udah. Aku tuh emang kayak, gitu aja udah. Kenapa? Kita adalah akumulasi yang kita ulang-ulang obrolin ke diri kita masing-masing setiap hari. Sampai sini oke? Clear ya? Makanya pastikan ibu bapak kalau mau ngomongin self-talk, kalau bisa dipilah-pilah ini bagus nggak? Karena tanpa sadar kalau self-talknya merendahkan diri, merendahkan kualitas, kita akan ada di level itu terus gitu. Jadi doa. Ingat, doa itu artinya mengundang. Itu satu akar kata dengan dakwah, inviting. Maka yang mengundang itu bukan hanya urusan mulutnya, bukan. Sok saya mau nanya, ibu bapak ini lebih banyak berdoa atau baca doa? Baca doa, nggak berdoa. Karena berdoa itu terhubung, baca doa, membacakan doa. Dua hal yang berbeda nih. Tapi itu nanti nggak akan kita bahas hari ini. Tapi anyway, konteksnya, satu, dirimulah yang tiap hari paling sering kamu ajak ngobrol gitu kira-kira. Oke? Nah, sekarang ibu bapak di catatannya masing-masing, kita akan khusyuk sekitar 3 menit, mulutnya ditutup, gak boleh ribut sama sekali, hanya fokus sama buku catatan dan pikirannya. Tulis angka 1-20 dari atas ke bawah. 1, 20. Tulis aja dulu. Udah? 1-20. Oke, ibu bapak kita akan sangat khusyuk, sangat concern dan sangat benar-benar fokus ya. Saya akan memberikan 20 pernyataan, 20 apa? Pernyataan. Dan akan break setiap 5 pernyataan. Ibu bapak cukup hanya menjawab, kalau pernyataan saya menurut ibu bapak oke, tulis B. Artinya Kalau nggak oke, tulis S artinya. Tapi kalau ibu bapak nggak yakin, benar nggak tahu, salah nggak tahu, tulis T, tergantung. Paham ya? Oke?
kita latihan dulu. Latihan dulu. Apa yang akan ibu bapak jawab? Latihan ya. Jas saya warnanya kuning. Aduh, mikir udah lama gini ya. Oke, ulang. Kemeja yang saya pakai warnanya putih. Celana yang saya pakai warnanya ungu. Nah, sip, berarti paham ya? Sekarang ke bawah, karena satu pertanyaan cuma setengah detik. Kenapa? Supaya langsung datang dari alam bawah sadar ibu bapak dan jujur. Ya, tidak dimodifikasi. Siap ya? Oke. Sok, bismillah dulu. Nah, habis itu doa makan boleh, sok. Siap ya? Dengerin baik-baik. Saya tidak akan mengulang. Gak boleh ada yang kosong karena ini akan masuk ke penilaian untuk asesmen. Siap. Nomor 1. Pria yang gondrong layak dicurigai. 2. Wanita yang roknya pendek biasanya genit. 3. Orang yang naik mobil mewah biasanya kaya raya. 4. Orang yang naik sepeda umumnya miskin. 5. Pria yang botak biasanya pintar. Pause. Ada berapa bu pak? Ada yang kosong? Ada yang jawab X nggak? Awas nih tiba-tiba ada X. Yang ada harusnya B, kalau nggak S, kalau nggak T. Sip. 6, siap. Orang yang rajin ke tempat ibadah biasanya dermawan. 7. Orang yang religius pasti akhlaknya baik. 8. Orang yang bertato biasanya jahat. 9. Pasangan pemarah itu sangat menyebalkan. 10. Orang yang kaya biasanya sombong. Pause. Ada berapa? 10. Oke, nice. 11 sampai 15, yuk. 11. Orang miskin pengetahuannya rendah. 12. Pejabat tinggi hartanya melimpah. 13. Peminum alkohol pikirannya jahat. 14. Anak yang membantah adalah anak yang nakal. 15. Cewek yang sering update selfie berarti haus perhatian. Pause. Ada berapa? Oke, ada yang kosong nggak? Oke, bagus. Terakhir, saya baca lebih cepat lagi ya, lebih jujur, lebih cepat. 17. Bagus. Pinter. 16. Yang nggak pernah komentar di story kamu berarti nggak peduli. 17. Cowok yang terlalu ramah ke semua cewek pasti player. 18. Mantan yang cepat dapat pacar baru pasti udah selingkuh duluan. 19. Orang yang aktif di TikTok atau Instagram pasti kurang kerjaan. 20. Perceraian adalah kegagalan. Tepuk tangan dong, boleh. Terus nggak tahu lagi nepuk tanganin apa ya. Oke. Ibu bapak, B-nya nggak penting, S-nya nggak penting, jumlah T-nya tolong dihitung, silakan. Berapa jumlah T-nya? Sekali lagi diteliti ya, teliti, nggak boleh salah sama sekali. Jumlah T-nya ada berapa? Udah? Oke. Aduh, ini harus saya hitung manual, maaf ya. Yang T-nya 0, angkat tangan. T-nya 0, cung. 0, tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T-nya 0 adalah 12. Oke, mantap. T-nya antara 1 sampai 5, cung. 1 sampai 5, cung. Tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, nice. 6 sampai 10, cung. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31. Ya, sementara yang menguasai 6 sampai 10. 11 sampai 15, cung. 11 sampai 15, cung. Naik. 11 sampai 15. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nice. T-nya 16 sampai 20. 16 sampai 20. Gak ada? Gak ada ya, oke. Berarti paling banyak di mana? Oke. Nih, perlu teman-teman ibu bapak tahu. Orang yang T-nya 0 itu adalah orang yang pikirannya super keras banget. Nah, gini. Ya. Maaf ya. Ini bukan gimana, bukan. Kalau ini super keras banget,
Ini agak lumayan. Nah, ini keras banget. Agak lunak sedikit. 12, 28, 0, 14, 40 ya. Disarankan 40 orang yang ngacung di awal tadi pulang dari sini ke psikolog, udah gitu aja. Ya. Sebentar, ini teman-teman satu divisi, satu sekolah nggak? Dua sekolah? Sorry ya, kalau di sekolah itu kebanyakan 1 dan 2, itu pasti decision making susah banget, pasti. Susah decision making, susah kerja sama secara kompak. Kenapa? Ya isi-isinya begini semua. Keras. Clear ya? Ini yang keras nggak lentur, hidupnya pasti pengen ideal dan perfect dan nggak akan pernah ketemu hal itu gitu. Titik. Teman-teman, berhenti nyari yang ideal karena tidak ada yang ideal dalam hidup. Titik, udah. Nah, ini lumayan. Oke. Nah, beda antara nggak punya prinsip sama kaku tuh beda. Beda. Jadi nanti ibu bapak akan paham hidup itu tidak sebenar salah segitunya. Hidup itu tidak sehitam putih segitunya, enggak. Selalu ada sesuatu yang kita nggak tahu. Maka ibu bapak please, tidak ada kebenaran yang absolut. Nggak usah ngerasa paling benar. Kenapa? Kebenaranmu siang hari ini, besok pagi itu bisa expired gitu. Jadi nggak usah dipegang kebenarannya. Makanya di Quran nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran, nggak ada. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu intinya. Udah nggak usah ngomongin benar salah mulu gitu. Oke? Yang the best adalah yang 16 sampai 20. Ini pasti pikirannya luas. Ya. Saya dari awal udah rada menduga sih. Karena mau nggak mau semua datang dari jawaban. Berarti ini urusannya sama jiwa nggak Bu, Pak? Berarti makin atas makin sakit nggak? Nah, quote and quote. Tapi ibu bapak, ingat ini baik-baik ya. Ingat ini baik-baik. Bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Bumi apa? Semua penduduknya sakit dengan kadarnya masing-masing. Nah. Jadi ibu bapak kalau ketemu orang yang nyebelin, nggak usah marah. Sesama pasien rawat jalan, ya udah. Dia sakit, gua juga sakit. Dokternya apa? Dokternya? Ah. Dokternya juga sakit. Oke? T-nya nggak boleh hilang, diingat baik-baik. Karena nanti ini akan jadi evaluasi. Ya. Nanti ibu bapak cek. Ibu bapak maaf ya, ini nggak usah jadi, aduh aku pulang dari sini, aduh harus ke psikolog nih. Jangan ya. Tapi tahu, oh ternyata pikiranku ini terlalu keras. Karena jangan-jangan aku terlalu keras sama diri sendiri yang membuat aku juga jadi nggak bertumbuh gitu kira-kira. Oke? Clear? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke, nice. Next. Nah, ini bedanya antara pikiran dan kesadaran. Antara apa? Nih. Yang berputar di dalam kepala guru-guru, satu, asumsi tentang siswa. Tuh, ini anak nih. Nah, gitu tuh. Ingat, asumsi datang dari mana? Jiwa. Jiwa ada di luar, ada di dalam. Ego ada di luar atau ada di dalam? Ibu bapak ingat ini baik-baik. Manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Titik. Setuju nggak? Jadi problem kita ada di mana? Di ego. Ego ada di luar atau ada di dalam? Jadi ibu bapak kalau punya masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Karena masalahnya di dalam. Saat kita pengen merubah orang lain nggak akan pernah bisa. Tapi saat aku berubah diriku itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Problemnya pada ego kita. Titik. Setuju? Oke? Jadi asumsi datang dari siapa? Diri kita. Terutama dari Ibu bapak ingat ini baik-baik juga nih. Jiwa itu punya 2 karakter. 1, jiwamu tukang nyatet aja mulu kerjaannya. Melihat orang ini gini, dicatat. Ya, bisa satu lirikan, udah kerudungnya kuning, bawahannya hijau, buset ini taman mau kemana nih misalnya. Misal. Jadi jiwa tukang apa? Ingat ini yang kedua. Selain jiwa tukang mencatat, jiwa itu tukang ngarang. Apa? Selesai. Jiwa tuh jago banget ngarang aja udah. Contoh. Ibu bapak bisa bedain nggak mana realitas, mana narasi? Bisa bedain nggak? Nggak bisa. Okay. Realitas adalah kenyataan, narasi adalah asumsi terhadap kenyataan. Saat tadi ibu bapak menilai temennya, itu realitas atau asumsi? Asumsi. Bukan kenyataan. Saat orang lain menilai kita, realitas atau asumsi? Makanya tenang aja. Contoh. Nge-WhatsApp temen, atau pasangan atau siapa lah. Udah diterima, centang 2, biru lagi. Tapi nggak dibalas. Kenyataannya apa? WhatsApp tidak dibalas, betul? Tapi masuk ke jiwa si tukang ngarang, langsung jangan. Mulai.
kayaknya aku udah mulai nggak berharga deh. Kayaknya. Ini kayaknya kenyataan atau hasil ngarang? Abis gitu sakit hati gara-gara karangan ini sendiri. Itu siapa banget? Oke? Jadi ingat, jiwa kita tukang Jadi kalau udah mulai mau ngarang, ngarang. Makanya teman-teman ibu bapak maaf ya, berhentilah jadi orang yang punya positive thinking. Jadi mending realistis. Contoh, lagi di dapur nih, keluar asap. Udah positif aja, itu tetangga lagi bakar sate. Padahal bisa kebakaran nggak? Nah, udah jangan jadi positive thinking, tapi netral thinking, positive feeling, namanya realistis. Teman-teman, oke? Clear? Jadi konteksnya ada mind, ada awareness. Ini yang disebut dengan realitas, ini nanti yang disebut karangan-karangan kita. Pikiran itu tukang ngarang. Contoh. Siap lagi bolpennya di kertas. Tuh, nggak kerasa ya. Udah ya, siap ya? Langsung jawab ya. Ini cuma satu pertanyaan. Simple, direct, langsung tulis. Dengerin. Siap. Nggak boleh diedit. Begitu dengar, tulis. Dah, nggak boleh diedit. Siap. Ada berapa angka 9 di antara 1 sampai 100? Yuk. Ada berapa angka 9-nya di antara 1 sampai 100? Dah. Close. Udah ya, cukup ya? Dah, kita dari depan dulu lah. Ibu, berapa jawabannya? Berapa? 10. Ada yang 10 jawabannya, Cung? Yakin gak sama 10? Yakin ya? Oh, insya Allah ya, bagus lah. Itu jawaban rada ngambang sih, gak apa-apa. Ibu, tadi 10 bukan? Berapa? Ya, ini kurang 1, 9 ya. Ada yang 9? Ada. Oke. Ibu, 11. Ada yang 11? Ya. Ini dari 4 sampel, oke lah. Ibu, 10 sama. Ibu, ada dari bapak-bapak? Bapak berapa? 10? 9? 10? 11? 10, oke. Cukup lah ya. Rata-rata jawabannya 10, 11, betul nggak? Nah, ibu bapak barusan mikir nggak? Nah, yang tadi ditulis hasil apa? Yuk sekarang kita buktiin. Ada berapa angka? Dari 1 sampai 100. 9, 2, 3, 4, 5, 99 ada berapa? Ingat, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Jadi jawabannya adalah 20. Tar. Ada yang jawab 20 nggak? 1. Tepuk tangan buat yang jawab 20, keren. Nah, kita ngambil pelajaran apa dari barusan? Teman-teman, please. Gak usah percaya amat dan yakin banget sama pikiranmu, karena pikiranmu bisa salah. Bener gak? 10 yakin banget. Jangan-jangan kurang teliti. Disitulah khusyuk bermain. Khusyuk itu jeda. Saat ada ngapa-ngapain, jangan langsung merespon, jangan langsung melakukan, jeda dulu. Jangan-jangan. Telaahlah, telitilah sebelum melakukan sebuah yang namanya keputusan. Terbukti dari 1 sampai 100 angka 9-nya aja beda-beda, mayoritas salah lagi. Betul nggak? Berarti ketelitian itu skill nggak kira-kira? Skill. Itu terbukti ibu bapak emang banyak pikiran, udah gitu aja. Oke, yang ketiga, kekhawatiran soal target kurikulum, penilaian yang belum terucap, tekanan dari luar, distraksi, emosi, dan seterusnya. Ini adalah tapi awareness adalah kemampuan melihat sebelum bereaksi. Oke, ibu bapak kalau mau marah, hitung dulu 1 sampai 1000 kalau bisa. Kesal sama orang nih. 1, 2, 3, 4, nah gitu. Paham nggak maksud saya? Artinya jangan jadi reaktif, tapi jadi respon. Yang kedua, menyadari emosi sebelum respon yang tadi saya bilang. Memberikan jeda antara stimulus dan reaksi, melihat situasi tanpa langsung menghakimi. Awas hati-hati itu. Ibu bapak tadi kita dapat input jiwa dari, silakan. Dapat input jiwa dari pendengaran nggak? Dari penglihatan nggak? Ibu bapak ngelihat orang 5 meter sama 1 meter beda nggak? Beda. Jangan begitu ngelihat langsung jelek banget. Tar dulu. Apalagi jauh, keren banget. Ntar dulu. Jangan-jangan dia jauh Jenik, dari jauh oke, dari dekat yuk gitu. Tahu tipikal orang wahyu nggak? Dari jauh, wah, dari dekat yuk gitu. Itu namanya jauh Jenik. Kenapa? Indra kita menipu.
Ada gelas, ada isinya, air. Dimasukin pensil, jadi bengkok nggak? Iya, ada pembiasan di situ. Padahal pensilnya bengkok nggak? Jadi ibu bapak, hati-hati apa yang kita dengar, apa yang kita lihat belum tentu kenyataan. Makanya melihat situasi tanpa langsung menghakimi. Saya sering sebut ini namanya adalah less judgment. Less judgment, jangan langsung menilai. Bahasa keren di Quran namanya tabayun. Ya, tabayun dong, tanya gitu. Ya. Nah, berikutnya adalah memilih respon bukan terdorong oleh reaksi. Nah, yang paling terakhir adalah hadir penuh di sini dan sekarang. Belajarlah untuk right here, right now, mindful gitu. Oke, sampai sini? Clear? Nah, ibu bapak tulis satu paragraf singkat atau beberapa kalimat dari awal sampai akhir dapat pelajaran apa aja. Sok tulis dulu sekarang. Sebentar aja, singkat aja. Simpel aja, yang kira-kira dari tadi tuh dapat apa aja sih gitu. Oke, nanti boleh dilengkapi kalau udah cukup dan kita boleh tepuk tangan. Ngomong-ngomong kita ditonton sama lebih dari 2.900 orang, boleh tepuk tangan dulu dong ibu bapak? Yang boleh dadah-dadah. Supaya jadi pelajaran bareng. Oke, berikutnya kita akan bicara tentang kecerdasan emosi. Ibu bapak jangan lupa ada satu prinsip bahwa emosimu lebih dahulu bekerja daripada pikiranmu. Merasa nyaman dulu baru mikir, merasa nggak enak dulu baru mikir, merasa segala sesuatu dulu baru mikir. Jadi saya sering sebut emosi sering membajak pikiran akal sehatmu. Jadi hati-hati terhadap emosi. Ya, hati-hati terhadap emosi. Nah, saya merangkum dari banyak buku, ibu bapak. Boleh mbak? Ya makasih. Supaya gampang. Gini, apa yang disebut dengan kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah kesadaran menata diri dalam hubungan dengan orang lain. Apa bu pak? Oke, kesadaran menata diri dalam hubungan orang lain. Lower order of thinking langsung hafal, tapi kita pakai analisa, boleh ya? Kita belajar HOTS nih, higher order of thinking. Kemampuan untuk memahami emosi, membedakan apakah dirinya egois, altruis, atau sadar. Nah, jadi ada 3 nih ibu bapak. Jadi kita analisa, kalau emosimu bagus, relationshipmu pasti bagus. Nah, ada 3 tipikal yang disebut dengan level kecerdasan emosi. Level paling bawah namanya egois. 2 altruis, maaf ya ini saya pakai bahasa akademis sedikit. Yang ketiga namanya balance atau sadar atau good emotional intelligence. Kita bedah satu-satu. Nanti ibu bapak lebih sering jadi yang mana? Level 1, saya sering sebut namanya orang jahat. Apa bu pak? Nah gitu. Jahat. Orang jahat itu adalah orang yang selalu melakukan kebaikan untuk dirinya, tapi keburukan bagi orang lain, itu namanya jahat. Yes ke dalam, no keluar. Paham? Yang kedua, ini namanya altruis. Saya sering sebut orang baik. Orang baik rata-rata tidak baik untuk dirinya, tapi dia akan baik untuk orang lain. Itu orang baik tuh. Makanya ibu bapak maaf ya. Orang baik akan selalu lebih menderita daripada orang jahat. Kenapa? Karena dia nggak bisa bedain dia itu baik atau bego gitu kira-kira. Itu namanya altruis. Yes keluar, tapi no ke dalam. Ini sering disebut sekarang, bahasa yang sering tren disebut people pleaser. Tuh. Ciri-cirinya susah bilang no. Gak bisa enggak, always available. Kenapa? Gak enakan. Ibu bapak jadi orang gak enakan, susah happy aja udah. Oke? Nah, kalau bisa di sini jangan, di sini juga jangan, tapi ada di sini. Balance dia, disebut titik tengah. Kalau pakai bahasa Quran ini disebut umatan wasaton, umat pertengahan. Di antara egois dan altruis, kamu ada di titik tengah gitu. Sampai sini oke? Clear? Nah, ibu bapak ini dirasa-rasa lebih sering yang mana? Tapi kebanyakan saya ketemu orang di orang Indonesia, banyaknya di nomor 2 sih. Banyak banget orang gak enakan.
Kenapa? Karena terlatih dengan tradisi dan budaya gitu. Makanya kadang-kadang ya gitu deh mukanya begitu bosnya datang, pagi pak, mukanya gitu. Dalam hati, mati aja lu gitu misalnya. Ya bisa gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi. Konteksnya adalah, balik lagi. Orang baik akan selalu dituntut untuk terlihat baik, maka dia akan memegang itu semua gitu. Oke? Bisa dimengerti ini? Nah, mekanismenya semua terjadi pada otak kita. Yuk kita tonton sebentar, silakan Mas. When we hear the word emotion, most of us think of love, hate, happiness, or fear. Those strong feelings we experience throughout life. Our emotions are the driving. Nanti ibu bapak mengajar, itu waktu saya bentar lagi ya. Pikiran dan emosi kita memengaruhi medan magnet jantung yang secara energetik memengaruhi orang-orang di sekitar kita, baik menyadarinya atau tidak. Jadi, emosi ibu bapak, pikiran ibu bapak akan memengaruhi sekitar. Contoh-contoh. Seorang ibu atau seorang bapak, karena dia tahu banget anaknya seperti apa, anaknya nggak ngomong dia lagi sakit hati, dia ngomongnya baik-baik aja, dia akan tahu, dia akan ngerti bahwa there is something wrong sama anaknya. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Ingat ya ibu bapak ya, vibrasi kita jauh lebih jujur daripada kata-kata. Omongan bisa bohong, tapi vibrasi nggak bisa bohong. Contoh, ibu bapak pernah nggak begitu ketemu orang karena vibes-nya bagus banget, menyenangkan banget, kalau orang ini datang tuh jadi suasana hidup lah, menyenangkan. Ada gitu nggak kira-kira? Karena dia punya good vibes. Tapi pernah nggak ibu bapak ketemu baru ngelihat mukanya aja, ya dia lagi gitu, pernah gitu nggak? Nah itu berarti nggak oke vibes-nya. Gitu. Dia ngomong enggak, ngapa-ngapain enggak, tapi ya begitulah. Ya, next. Nah, nih ibu bapak. Suasana emosional kelas dibentuk oleh siapa? Satu, kelas yang tegang, siswa takut salah, diam karena takut. Ini semua siap, kenapa? Karena jangan-jangan gurunya vibes-nya nggak oke. Begitu masuk ruang sekolah, ibu bapak, masalah rumah nggak usah dibawa gitu. Ya. Yang kedua, kelas takut salah, tidak ada yang berani bertanya, kelasnya hangat, siswa merasa diterima dan dihargai, kelasnya hidup, diskusi mengalir, ide bermunculan. Ini kita cari yang terakhir adalah kelas yang bermakna, siswa merasa belajar mengubah hidupnya. Artinya apa? Frekuensi kelas bukan dibentuk oleh dekorasi dinding, tetapi oleh kualitas kehadiran dan emosi guru. Maaf ya ibu bapak ya, saya pernah masuk ke satu sekolah, buset dah itu mahal banget sekolahnya, tapi vibes di dalamnya tuh kayak penjara bu pak. Ini saya harus cerita lah sekolah di mana. Kenapa? Sorry to say, tingkat bulinya tinggi, tingkat sikut-sikutan gurunya tinggi juga, wah macam-macam aja udah. Padahal dinding-dindingnya sekolahnya keren banget, tapi not in a good vibes, quote and quote gitu. Artinya apa? Vibes bukan masalah bangunannya, tapi juga vibes adalah kehadiran ibu bapak sebagai guru. Jadi ibu bapak, masuklah kelas dalam keadaan mutmainah, dalam keadaan jiwa yang tenang. Jadi sebelum masuk mutmainah. Oke? Clear ya? Next. Ini saya rasa udah. Next. Ini tentang latihan ya. Ibu bapak jangan lupa, siswa lebih mendengar apa yang kita lakukan daripada yang kita omongin. Jadi mereka mencontoh intinya. Jelas ya? Jadilah contoh gitu. Next. Ini 5 kecerdasan, ibu bapak nanti bisa baca. Satu namanya self awareness, sudah kita bahas. Self regulation, motivasi dan empati dan social skill. Intinya kita punya kesadaran tentang emosi kita, bagaimana meregulasi, bagaimana motivasi dan punya empati, dan pada dasarnya kita punya social skills. Nanti tinggal dibaca aja. Ya, next. Dah. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya. Saya sebenarnya banyak banget pertanyaannya Pak. Ya, satu aja dulu Pak. Ini materinya luar biasa nih. Yang pertama adalah saya ngelihat terkait tentang banyak kasus yang marak di pesantren-pesantren gitu ya. Ya.
misalkan LGBT dan seterusnya, padahal mereka sehari-hari belajar agama. Nah, Betul. ini bagaimana pemahaman ini, Pak? Boleh yang lain nggak? Saya langsung ya, yang cepat-cepat ya. Ya. Kenapa itu terjadi di lingkungan agama? Ya. Karena dia tidak menyentuh substansi jiwa, dia hanya berbicara konteks yang namanya ritual, titik. Caranya gimana? Cara untuk apa? Cara supaya lebih ke jiwa tadi. Kita mempraktikkan yang kita bahas ini gitu. Oke. Karena pembahasan ini tidak masuk ke dalam wilayah substansi quote and quote keagamaan dalam perspektif, artinya cek. Artinya apa? Saat kita tidak ada movement, sebuah adaptasi dari konvensional menuju kepada paradigma modern, dari syariat menuju kepada hakikat, cara terbaik adalah melakukan adaptasi dan melakukan transformasi gitu. Itu Pak, kata kuncinya. Ada lagi? Sebentar, yang lain ada nggak? Ya udah, Bapak boleh. Tadi agar saya bacain aja semua, nanti dijawab Ya, atau boleh, enggak, terserah Bapak ya. Ya, berikutnya bagaimana agar jiwa berkualitas tadi. Kemudian yang berikutnya supaya kita menyadari luka dalam diri dan bagaimana cara mengobatinya. Terus yang berikutnya tadi pikiran terlalu keras, bagaimana supaya nggak terlalu keras tuh. Terus bagaimana meningkatkan emotional question tadi, itu aja Pak. Oke. Borong. Kita tepuk tangan dulu dong, pertanyaannya bagus-bagus. Gini Ibu Bapak, saya mau langsung to the point untuk how to aja ya, supaya nanti jadi satu kesatuan. Emang pertanyaan Bapak memang hal-hal yang belum saya bahas, karena memang timingnya nggak terlalu dapat, tapi at least kira-kira begini. Jawaban Bapak semuanya itu ada 15 Pak. Pulang dari sini Ibu Bapak harus langsung Pak, ingat ini. Saya bikin mudah. 15-nya itu sama-sama L. Jadi rumusnya apa? 15 L. Berapa ya? 15. Siap ya? Nomor 1 Pak. Nomor 1 adalah latihan. Apa? Ibu Bapak tidak akan terlatih kalau tidak terus melatih. Kenapa? Kita lagi membongkar kebiasaan lama yang sudah lama terlatih. Kalau tidak dilatih ulang, nggak akan menjadi sesuatu yang